Hujan turun deras malam itu. Angin menderu-deru, membuat dedaunan beterbangan dan ranting-ranting kecil saling beradu. Suara petir menyambar bagai amarah langit yang tertahan terlalu lama. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, genangan air meluap dari selokan, membawa serta dedaunan busuk dan sampah yang tak sempat terangkut. Di ujung gang itu, berdiri sebuah rumah sederhana dengan pagar kayu yang sudah lapuk. Catnya mengelupas, dan lampu terasnya berkedip-kedip seolah tak sanggup menahan beban malam. Di balik jendela rumah itu, seorang anak laki-laki berdiri memandangi hujan. Namanya Adit, usia 12 tahun. Tubuhnya kurus, rambutnya agak panjang dan berantakan, wajahnya sendu. Ia memeluk boneka beruang kecil yang usang, satu-satunya peninggalan dari ayahnya yang telah lama meninggal. Ibu Adit berada di dapur, sedang menjerang air untuk membuat teh jahe, mencoba mengusir dingin yang mulai menggigit tubuh mereka. Tiba-tiba, suara dentingan aneh terdengar dari luar. Adit memicingkan mata ke arah luar jendela. Di bawah cahaya redup lampu teras, ia melihat sesuatu. Seekor kucing hitam berdiri di tengah jalan. Basah kuyup, diam tak bergerak. Matanya menyala, merah terang, seperti bara yang baru keluar dari tungku. Tubuhnya kurus, tapi bulunya tebal seperti kabut malam. Kucing itu hanya menatap rumah Adit. Lurus, dalam, seolah ia tahu bahwa tatapannya sedang dibalas. Adit bergeser pelan menuju pintu. Hatinya gelisah, tapi rasa penasaran menutup semua rasa takut. Ia buka pintu perlahan. Angin langsung masuk, membawa bau tanah dan sesuatu yang busuk. Kucing itu tidak kabur, malah perlahan berjalan mendekat. "Adit, jangan buka pintu malam-malam gini," teriak ibu dari dapur. Adit menoleh, tapi terlalu lambat. Kucing itu sudah melesat masuk ke dalam rumah, melewati selak kakinya. Astagfirullah. Ibu Adit terperanjat melihat makhluk itu berlari masuk dan langsung naik ke sofa, menggeliat seperti sudah tinggal di situ bertahun-tahun. Kucing itu menatap Adit dari atas sofa. Matanya masih merah, tapi kini lebih redup. Tubuhnya yang tadi basah, kini seperti tak pernah terkena air hujan sama sekali. Adit perlahan mendekat. Ia duduk di lantai depan sofa, menatap si kucing dengan takjub. Ada sesuatu yang aneh, tapi entah kenapa, ia merasa terikat. "Namamu siapa ya?" bisik Adit sambil mengulurkan tangan. Kucing itu menjilat tangan Adit. Hangat, terlalu hangat untuk seekor binatang. Dan ketika Adit hendak menarik tangannya kembali, cakar kucing itu mencengkeramnya. Tidak kuat, tapi cukup membuat Adit tak bisa lepas. Mata mereka bertemu lagi. Dan kali ini, ada bayangan muncul di benak Adit. Sesuatu seperti wajah perempuan. Tapi bukan manusia. Matanya juga merah. Dan ia tersenyum, senyum yang tajam, jahat, dan membuat jantung Adit berdetak lebih cepat. "Adit!" Suara ibunya memecah konsentrasi. Cakaran itu mengendur. Bayangan itu hilang. Dan kucing itu kembali menjilat bulunya, seperti tak terjadi apa-apa. Adit berdiri, berjalan ke arah ibunya yang kini berdiri sambil memeluk tubuh sendiri. "Bu, boleh aku pelihara kucing ini?" Ibunya menatap kucing itu tajam, lalu ke Adit. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. "Itu kucing hitam, Dit. Pamali. Apalagi kamu nemunya malam-malam begini, di luar, waktu hujan. Jangan main-main dengan hal yang kamu gak ngerti." Tapi Adit tak mendengarkan. Ia sudah kembali ke ruang tamu, duduk di sebelah kucing itu. Kucing itu kini meringkuk di pangkuannya. Matanya tertutup, tapi sesekali, kelopak itu terbuka sedikit. Dan ketika terbuka, yang terlihat hanyalah warna merah menyala. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, pintu kamar Adit terbuka sendiri, lalu tertutup pelan, sendiri. Sejak malam hujan itu, Adit seperti punya teman baru. Ia memberi nama kucing itu, Hitam. Nama yang sederhana, tapi entah kenapa terasa pas. Hitam tidak seperti kucing biasa. Ia tak pernah mengeong, tak pernah buang air,
dan tak pernah benar-benar tidur. Ia hanya diam, mengikuti Adit kemanapun, bahkan sampai ke kamar mandi. Ibu Adit makin sering mengingatkan, tapi Adit justru makin dekat dengan Hitam. Dia kayak ngerti aku, Bu. Waktu aku sedih, dia peluk aku. Waktu aku takut, dia ada di sampingku. Ibu hanya diam, matanya penuh was-was, tapi tak ingin melukai perasaan Adit. Malam itu, untuk pertama kalinya, Adit bermimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Ia berdiri di tengah hutan. Pepohonan hitam menjulang tinggi, saling berbisik. Kabut menggantung di udara, begitu tebal hingga susah bernapas. Di depannya, ada sebuah gerbang batu besar berlumut. Tertulis di atasnya dengan huruf yang tak dikenalnya, bergerak seperti cacing hidup. Suara perempuan terdengar samar. Adit, masuklah. Kamu anakku. Ia melangkah, seperti ditarik. Di balik gerbang, ada sosok perempuan tinggi, rambutnya panjang menutupi wajah. Ia memakai gaun robek, tangannya kurus dan kukunya panjang seperti cakar. Tapi yang paling menyeramkan, matanya merah menyala, persis seperti Hitam. Kita akan bersama selamanya, kalau kamu buka pintunya. Adit tersentak bangun. Nafasnya memburu. Seluruh tubuhnya berkeringat. Kamar gelap, listrik mati. Tapi dari balik kegelapan, ia mendengar suara halus, suara napas dari pojok kamar. Adit menoleh perlahan. Hitam duduk di pojok ruangan. Tapi bukan seperti biasanya. Tubuhnya lebih besar. Bulunya seperti asap yang bergerak pelan. Dan matanya merah dan menatap Adit tanpa berkedip. Adit ingin memanggil ibu, tapi suaranya tak keluar. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Hitam berjalan pelan, langkahnya tak menimbulkan suara sedikit pun. Ia melompat ke tempat tidur, duduk di dada Adit, menatap wajahnya. Lalu, perlahan-lahan, matanya berubah. Dari dua mata kucing menjadi dua mata manusia. Merah, tajam. Aku sudah masuk, bisik sebuah suara, bukan dari kucing itu, tapi dari dalam kepala Adit. Esok paginya, Adit bangun seperti biasa, tapi ia merasa lain. Kepalanya berat, suaranya agak serak. Ketika ia bercermin, ia melihat bayangan lain berdiri di belakangnya. Tapi ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Hitam, ia sudah ada di atas lemari, seperti semalam tak terjadi apa-apa. Hari itu, di sekolah, Adit lebih pendiam. Ia melihat hal-hal aneh. Bayangan orang berjalan terbalik. Suara guru seperti terbalik. Temannya bilang, mata Adit merah sebentar, lalu kembali seperti biasa. Tapi Adit tak merasa aneh. Di rumah, ibu Adit mulai batuk darah. Ia bilang cuma masuk angin. Tapi wajahnya pucat, matanya sembab. Ia mulai tidur di ruang tamu, karena merasa kamar Adit dingin sekali. Dan malam berikutnya, mimpi itu kembali. Kali ini gerbang batu sudah terbuka, dan perempuan itu tersenyum lebih lebar. Di belakangnya ada ribuan mata merah yang mengintip dari kegelapan. Sedikit lagi Adit, sedikit lagi kau milikku. Keesokan paginya, Adit bangun dengan bekas cakaran di lehernya. Dalam, berdarah, dan bukan bekas cakar kucing. Ibu Adit menangis malam itu. Ia tahu ada yang salah di rumah ini. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena pintu itu sudah mulai terbuka. Hari-hari di rumah Adit mulai terasa aneh. Bukan hanya karena mimpi-mimpi mengerikan yang terus datang tiap malam, tapi juga karena suasana rumah berubah drastis. Dinding yang biasanya kusam, kini mengelupas, mengeluarkan bau anyir. Suara-suara aneh terdengar dari plafon, seperti seseorang merangkak di atas atap rumah, padahal tak ada siapapun di sana. Lampu sering mati mendadak, dan ketika menyala kembali, furnitur berpindah tempat sendiri. Ibu Adit yang awalnya masih bisa menahan rasa takut, kini mulai ketakutan. Ia mendengar bisikan dari kamar mandi.
Piring-piring pecah sendiri tanpa sebab. Dan yang paling mengerikan, setiap malam jam 2 pagi, televisi di ruang tamu menyala sendiri, menampilkan layar hitam dengan bayangan perempuan yang hanya berdiri menatap ke arah kamera. Ibu mulai curiga. Ia tahu semua gangguan ini bermula sejak kucing itu datang. Suatu malam, ketika Adit tertidur di ruang tamu, ibunya diam-diam masuk ke kamar Adit. Ia ingin memeriksa barang-barang Adit, mencari apapun yang bisa menjelaskan semua ini. Tapi saat membuka lemari, ia menemukan tumpukan bulu kucing hitam bercampur dengan potongan kuku manusia. Di bawahnya, ada sepotong kertas robek, bertuliskan huruf Arab kuno yang tak dikenalnya, dan simbol segitiga dengan mata di tengahnya. Tiba-tiba, dari bawah tempat tidur, muncul 2 mata merah. Mata itu bergerak cepat, dan bruk. Ibu Adit jatuh terjerembab, seperti didorong sesuatu. Tapi tak ada siapapun di ruangan itu. Keesokan paginya, ibu hanya bilang ia terpeleset. Tapi dari cara ia bicara, Adit tahu ibunya sedang menyembunyikan sesuatu. Bahkan lebih buruk lagi, ibunya kini sering bicara sendiri. Ia duduk menatap dinding berjam-jam, menggumam tak jelas, dan matanya seperti kosong. Sementara itu, Hitam, si kucing, semakin berubah. Ia mulai berdiri dengan 2 kaki ketika tak ada orang lain di rumah. Adit pernah menangkap sosoknya berdiri di ujung lorong rumah, seperti manusia, menatapnya diam-diam. Dan mulai muncul gangguan dari luar rumah. Tetangga sebelah mendadak gila, berteriak-teriak tiap malam sambil menyebut nama Adit. Bunuh dia. Dia sudah terpilih. Anak itu pembuka pintu. Polisi datang, mengamankan tetangga itu. Tapi sebelum dibawa pergi, lelaki tua itu sempat berbisik ke Adit. Itu bukan kucing. Itu iblis kuno. Siluman perempuan, kau harus bakar tubuhnya sebelum malam ke-7. Adit gemetar. Ia tak mengerti. Tapi malam ke-7? Itu berarti 2 hari lagi. Dan malam itu, ketika Adit menatap cermin di kamar, ia tak melihat dirinya sendiri. Yang terlihat hanyalah perempuan bergaun robek, tersenyum dengan gigi hitam-hitam, dan kucing itu duduk di pundaknya. Malam ke-4, udara rumah Adit kian dingin. Bahkan lilin yang dinyalakan ibunya pun terus padam, padahal tak ada angin. Dinding-dinding rumah mulai retak-retak, seolah akan runtuh. Dan Adit makin sulit membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Sejak melihat sosok perempuan di cermin, Adit jadi takut masuk ke kamarnya sendiri. Tapi anehnya, setiap kali ia mencoba tidur di ruang tamu atau bersama ibunya, ia selalu terbangun di kamar sendiri. Seolah ada yang memindahkannya di tengah malam. Kucing itu, hitam, kini nyaris tak terlihat siang hari. Tapi malam hari, ia mulai berbicara dalam mimpi Adit. Kamu yang kupilih. Hanya kamu yang bisa buka pintu itu. 1 malam lagi, dan tubuhmu akan jadi milikku. Adit menjerit dalam tidurnya. Tapi ketika terbangun, mulutnya terkunci. Tak bisa bicara. Tenggorokannya panas. Ibunya mulai panik. Tapi setiap kali mencoba membawa Adit ke dokter, ban motor selalu bocor. Bahkan ketika memanggil ojek online, semua aplikasi error. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengurung mereka dalam rumah itu. Dan malam itu, pukul 2.30 pagi, cermin di kamar Adit retak sendiri. Bukan retak biasa. Retaknya membentuk wajah perempuan yang pernah ia lihat dalam mimpi. Dari sela retakan itu, mengalir cairan hitam, kental, dan berbau seperti daging busuk. Lantai kamar Adit menjadi becek, licin, seperti lantai ruang jenazah yang lama tak dibersihkan. Adit mundur, ketakutan. Tapi saat ia hendak keluar, pintu kamar tertutup sendiri. Berkali-kali ia menendang dan memukul, tapi tak bisa dibuka. Lalu, kerak. Cermin itu mulai pecah, sedikit demi sedikit, dan dari dalamnya muncul tangan putih pucat dengan kuku panjang. Tangannya bergerak perlahan, menyentuh pinggiran cermin, mendorong keluar tubuhnya. Itu dia.
Perempuan itu, rambut panjang menutupi wajah, kulit tubuhnya pucat, namun tampak seperti membusuk. Tapi yang paling membuat Adit hampir pingsan adalah wajah perempuan itu mirip ibunya. Adit menjerit, dan tepat saat itu, lampu kamar menyala terang. Pintu terbuka, dan ibunya berdiri di sana, menggenggam botol berisi air doa dan garam. Allahu Akbar, teriak ibunya, menyiramkan air itu ke arah cermin. Perempuan itu menghilang seketika, lenyap seperti asap terbakar. Cermin pecah berkeping-keping. Cairan hitam menguap dalam suara mendesis. Tapi sebelum lenyap, ia sempat berbisik dengan suara rendah dan bergema. Masih ada waktu. Malam ketujuh, tubuh itu milikku. Adit pingsan malam itu. Dan ketika bangun, tubuhnya penuh bekas luka cakaran yang tak mungkin dibuat oleh kucing biasa. Ibunya menangis. Ia tahu ini bukan sekadar gangguan jin. Ini adalah perjanjian lama. Dan anaknya sedang dipersiapkan menjadi wadah bagi siluman. Pagi hari, langit terlihat mendung meskipun matahari seharusnya sudah tinggi. Rumah Adit gelap, seakan cahaya enggan masuk. Ibu Adit duduk di samping anaknya yang belum sadar sepenuhnya. Di tangannya, Al-Quran terbuka. Bibirnya komat kamit tak henti melafalkan ayat demi ayat. Sementara kucing hitam itu duduk di ambang pintu, memperhatikan dari kejauhan. Matanya tak lagi seperti mata kucing, tapi berubah menjadi bulatan pekat, tanpa cahaya, seperti dua lubang neraka kecil yang siap menelan jiwa siapapun yang menatapnya terlalu lama. Dan sejak kejadian di cermin semalam, Adit mulai berubah. Tubuhnya terasa lebih berat. Suaranya kadang bergema dua lapis, seolah ada yang ikut bicara dari dalam dirinya. Ketika tidur, matanya tak menutup sempurna. Dan setiap pagi, ia bangun dengan tangan penuh tanah, seolah tidur sambil menggali sesuatu. Yang lebih menakutkan, malam itu, Adit tak bisa melihat bayangan dirinya sendiri di cermin. Namun, ketika menoleh, bayangannya tersenyum sendiri. Padahal wajah Adit datar. Ibu Adit mulai mencari pertolongan. Ia mendatangi seorang ustadz tua bernama Ustadz Mahrus, yang dikenal bisa membantu jika ada gangguan gaib. Ustadz itu hanya menatap tajam ketika mendengar cerita sang ibu, lalu bertanya, apakah anak ibu pernah menemukan sesuatu, atau membawa pulang makhluk yang bukan dari alam ini? Sang ibu mengangguk pelan. Seekor kucing hitam. Sejak itu semua mulai terjadi. Ustadz Mahrus langsung berdiri. Itu bukan kucing, Bu. Itu salah satu jelmaan siluman perempuan dari zaman Majapahit. Namanya tak boleh disebut sembarangan. Tapi satu hal pasti, dia sedang mencari tubuh manusia untuk dijadikan wadah. Dan anak ibu sudah setengah jalan ke sana. Malam kelima pun datang. Adit duduk di kamarnya. Ia tidak membaca buku, tidak bermain ponsel. Ia hanya menatap tembok selama berjam-jam. Tak bergerak. Hitam duduk di pangkuannya. Tiba-tiba, ia berbicara. Tapi bukan dalam suara kucing. Bukan juga suara perempuan. Tapi gabungan dari banyak suara, seperti bisikan orang mati. Mereka tak bisa menyelamatkanmu, Adit. Kau telah membuka pintu itu. Dan malam ketujuh, tubuh ini akan menjadi rumahku. Mendadak, lantai kamar retak. Adit berdiri. Matanya berubah merah. Dari balik retakan itu, muncul tangan-tangan hitam yang merangkak keluar, menarik tubuh Adit perlahan ke dalam tanah. Ia berteriak, tapi suara jeritannya tak terdengar dari luar. Ibunya yang sedang di dapur, tiba-tiba mendengar bunyi, duk, keras dari plafon. Ketika menoleh, semua lampu padam. Hanya suara langkah kaki kecil terdengar dari atap rumah. Turun perlahan-lahan, menuju kamar Adit. Ia lari menghampiri, tapi pintu terkunci lagi. Dari dalam, suara Adit terdengar, pelan, penuh kesakitan. Bu, tolong, aku, jangan biarkan dia masuk ke tubuhku. Ibunya menjerit sambil memukul pintu. Lalu,
Pintu terbuka dengan sendirinya. Adit berdiri di depan pintu, tapi matanya hitam total. Tak ada bola mata, tak ada cahaya. Ia tersenyum. "Ibu, kenapa ibu menangis? Bukankah akhirnya aku jadi anak yang istimewa?" Dan dari belakang tubuh Adit, muncul bayangan raksasa perempuan dengan rambut menjulur panjang ke lantai. Tersenyum, seakan telah berhasil masuk lebih dalam. Adit memang berdiri di hadapan ibunya. Tapi jiwa Adit tak sepenuhnya di sana. Tatapannya kosong, senyumnya aneh. Dan ketika ibunya mencoba memeluk, Adit hanya berdiri kaku, tubuhnya dingin seperti mayat. Yang lebih menakutkan, detak jantungnya sangat pelan. Terlalu pelan untuk anak manusia yang masih hidup. Ibu Adit menangis keras malam itu. Tapi tangisannya tak mengubah apapun. Adit seperti boneka hidup. Ia makan tanpa ekspresi. Ia berjalan seperti sedang disetir oleh sesuatu. Dan yang paling membuat merinding, setiap malam Adit berbicara dengan seseorang di sudut kamar. Padahal tak ada siapapun di sana. Keesokan harinya, Ustadz Mahrus datang. Ia membawa 2 orang santri dan mulai melakukan ruqyah ringan untuk memeriksa kondisi Adit. Tapi baru saja ayat pertama dilantunkan, reaksi Adit luar biasa mengerikan. Adit menjerit bukan dengan suaranya, melainkan suara perempuan dewasa yang parau dan penuh dendam. "Kau tak akan mengambilnya. Tubuh ini sudah kutunggu selama ratusan tahun." Adit bangkit sendiri dari duduknya, melayang setengah meter dari lantai. Matanya memutih, dan kulitnya mulai menghitam di beberapa bagian. Tangan-tangan bayangan muncul di dinding kamar, merangkak seperti ingin memeluknya. Ustadz Mahrus segera menyiram air ruqyah, tapi Adit hanya tertawa. "Air doa tidak cukup. Aku sudah tertanam di darahnya. Kalian semua terlambat." Dengan satu hentakan kaki Adit ke lantai, seluruh rumah bergetar. Jendela pecah, lampu meledak, dan suara perempuan ketawa membelah udara. Ketika Adit sadar kembali, ia menangis keras di pelukan ibunya. "Bu." Adit takut. Adit gak bisa lawan dia. Dia ada di kepala Adit. Dia paksa Adit buka pintu. Sang ibu panik. Ia memohon Ustadz Mahrus untuk menyelamatkan anaknya. Ustadz Mahrus menatap serius. "Kita tidak sedang berhadapan dengan jin biasa. Ini siluman kuno, salah satu penjaga gerbang gaib Gunung Lawu. Jika malam ketujuh tiba dan tubuh Adit masih lemah, ia akan masuk sepenuhnya. Dan jika itu terjadi, Adit tidak bisa diselamatkan lagi." Malam pun datang. Malam ke-6. Adit mulai bicara dalam tidur. Ia menyebut-nyebut nama-nama yang tak dikenal. Rara Blorong, Nyai Banyu Urip, Nyi Merah Sabrang. Ia mengigau tentang pintu batu merah yang harus ia buka. Tentang tubuh manusia yang sempurna sebagai kendaraan Ratu Kegelapan. Dan dari jendela kamar, Ibu Adit melihat sesuatu. Kucing itu, hitam, kini berubah. Tubuhnya membesar. Bulunya tak lagi seperti kucing, tapi seperti rambut perempuan. Ia berjalan dengan 2 kaki, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai rumah. Dan tepat tengah malam, cermin di kamar Adit muncul kembali. Padahal semalam sudah dihancurkan. Kali ini, tak ada pantulan sama sekali. Hanya kegelapan. Tapi dari dalam kegelapan itu, terdengar suara lirih, seperti nyanyian. Langit malam ke-7 akan membuka. Darah yang dipilih tak bisa ditukar. Tubuh anak itu akan jadi jalan. Ratu kembali ke dunia manusia. Dan di lantai kamar Adit, tiba-tiba terbentuk simbol lingkaran darah. Dengan tubuh Adit perlahan bergerak sendiri ke tengahnya. Ibunya menjerit. Tapi Adit hanya menoleh perlahan. Dan berkata dengan suara 2 lapis. "Besok malam, semua akan selesai. Aku akan lahir kembali. Lewat tubuh anakmu, perempuan bodoh." Langit malam ke-7 menggantung rendah. Awan hitam menutup bintang. Hujan turun tipis, tapi tak membasahi tanah. Udara sejuk berubah menjadi dingin yang menembus tulang.
Rumah Adit kini bukan lagi rumah, tapi pusat kekuatan gaib yang pelan-pelan membuka gerbangnya ke dunia lain. Ibu Adit duduk memeluk anaknya yang tertidur dalam pelukan. Tubuhnya panas seperti bara. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Setiap beberapa menit, Adit mengigau dalam bahasa aneh, mirip bahasa Jawa kuno. Ustadz Mahrus datang dengan 5 orang. 4 diantaranya adalah santri Rukyah, 1 lainnya adalah Ki Waskita, seorang sepuh yang pernah menjadi penjaga ritual di kaki Gunung Lawu. Ia datang sambil membawa keris tua berbalut kain kafan dan sebuah kitab doa peninggalan leluhur. Malam ini adalah malam puncak, ujar Ki Waskita. Jika ratu itu berhasil masuk lewat tubuh Adit, maka tak hanya anak ini, tapi seluruh kampung bisa jadi korban. Pukul 11.30 malam. Ritual dimulai. Adit ditidurkan di tengah lingkaran garam. Di atas dadanya diletakkan ayat-ayat suci yang ditulis di atas kulit kayu, ditulis dengan tinta dari air zam-zam dan bunga mawar hitam. Ustadz Mahrus mulai membaca rukyah keras-keras. Ki Waskita membantunya membaca doa. Dan tiba-tiba, pintu rumah tertutup sendiri. Semua lilin padam. Lampu meledak satu persatu. Udara jadi pekat. Aroma darah dan kemenyan memenuhi ruangan. Lalu, terdengar tawa. Tawa seorang perempuan, keras, menggema dari atap rumah. Kalian pikir bisa menghentikanku dengan doa dan ayat? Ratusan tahun aku menunggu, dan sekarang, aku akan hidup kembali. Tubuh Adit mendadak bangkit sendiri. Matanya terbuka, kosong, dan kulit wajahnya mulai berubah menjadi wajah perempuan. Setengah Adit, setengah makhluk lain. Suaranya seperti 2 orang bicara bersamaan. Tangannya mencakar udara, dan dari bawah lantai, bayangan hitam menjulur keluar, melingkari tubuh para santri. 2 dari mereka langsung terpental ke dinding, berdarah, tak sadarkan diri. Ustadz Mahrus berdiri menghadang, membaca ayat kursi sambil memegang tasbih kayu jati. Tapi sosok Adit, atau lebih tepatnya, sosok di dalam tubuh Adit, menyeringai. Ayatmu tak cukup, karena ibuku sendiri adalah istri jin penghisap doa. Ki Waskita maju. Ia melepaskan kain kafan dari keris tua dan menusukkannya ke tengah lingkaran darah yang muncul lagi di lantai. Darah itu mendidih. Tanah bergetar. Aku tahu namamu, teriak Ki Waskita. Nyi Roro Kasih. Siluman merah dari Lawu. Kembalilah ke lembah Kelamu. Adit berteriak. Wajahnya meleleh, kulitnya terkelupas. Dari tubuhnya mulai muncul bayangan besar perempuan berjubah darah, dengan mata berwarna emas menyala. Sosok itu setengah manusia, setengah ular. Inilah bentuk asli siluman itu. Ia melayang setinggi langit-langit rumah. Rambutnya menjuntai panjang hingga ke lantai. Tangannya mencengkeram tubuh Adit seperti boneka. Kalau aku tak bisa punya tubuh ini, maka anakmu akan kubawa ke dalam duniaku. Seketika, lantai rumah runtuh. Sebuah jurang merah terbuka di tengahnya, seperti lubang neraka. Di dasar jurang itu terlihat bayang-bayang manusia menggeliat, menangis tanpa suara, mereka yang telah menjadi korban siluman selama ratusan tahun. Adit melayang ke arah jurang. Pelan-pelan, ibunya menjerit, mencoba meraih tangan anaknya, tapi tak cukup dekat. Adit. Tapi tepat sebelum Adit jatuh, Ki Waskita menusukkan keris tua ke bayangan siluman yang melingkar di tubuh Adit. Ustadz Mahrus menyiram air doa ke tubuhnya sambil melantunkan kalimat tauhid keras-keras. La ilaha illallah. Seketika, cahaya putih menyilaukan meledak dari tubuh Adit. Siluman itu menjerit, tubuhnya terbakar, wajahnya pecah, dan seluruh rumah terangkat dalam kilatan cahaya. Lalu, semua jadi gelap. Tubuh Adit tergeletak di lantai, tak bergerak. Ibunya memeluknya, menangis. Ya Tuhan, tolong selamatkan anakku. Adit membuka mata pelan. Bu, aku di mana? Sang ibu tak bisa berkata-kata. Ia hanya memeluk Adit erat-erat, dengan air mata bercucuran. Tapi dari balik jendela,
Seekor kucing hitam duduk. Matanya masih merah. Dan ia tersenyum. 3 hari telah berlalu sejak malam puncak. Adit perlahan mulai pulih. Tak ada lagi teriakan tengah malam. Tak ada lagi cermin berdarah. Tak ada lagi suara dari sudut kamar. Tapi, semua itu terlalu tenang. Terlalu cepat. Dan terlalu mudah. Ustadz Mahrus pun merasa heran. Ia datang kembali ke rumah Adit, memeriksa dengan ayat-ayat, memercikan air ruqyah di setiap sudut rumah. Tapi malam itu, ketika semua tertidur, seekor kucing hitam melompat ke ranjang Adit. Ia tidak mengeong, tidak bersuara, ia hanya menatap. Di dalam mimpinya, Adit kembali berdiri di tepi jurang merah. Tapi jurang itu kini sudah berubah menjadi lautan darah. Di tengahnya ada sebuah istana hitam dengan gerbang besar berhiaskan tengkorak. Dari istana itu muncul sosok perempuan yang sangat tinggi, mengenakan mahkota api dan gaun yang seperti asap. Itulah sosok asli siluman merah. Kau pikir aku sudah pergi, Adit? Ini baru awal dari segalanya. Adit tak bisa bergerak. Tubuhnya seperti ditarik oleh rantai dari dalam tanah. Kau telah membatalkan perjanjianku. Kau harus menggantinya. Kalau bukan tubuhmu, maka ibumu yang akan kuambil. Tiba-tiba wajah ibunya muncul dari dalam darah, tenggelam sambil menjerit minta tolong. Adit berteriak, mencoba menyelam, tapi tubuhnya kaku. Siluman itu tertawa pelan. Tumbal, belum lengkap. Adit terbangun dengan napas memburu. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia menyalakan lampu, dan di kakinya ada goresan cakar panjang. Bukan luka biasa, tapi tulisan. Tukar nyawa dengan nyawa. 3 hari lagi. Keesokan harinya, Adit memutuskan untuk menceritakan semuanya ke Ustadz Mahrus. Tapi sebelum ia sampai ke masjid, ia melihat pemandangan yang membuatnya lemas. Seekor kucing hitam tergantung di pohon depan rumahnya. Tapi tubuhnya bukan lagi tubuh kucing biasa. Lehernya panjang. Kukunya seperti tangan manusia. Matanya adalah mata Adit sendiri. Dan di tanah tertulis pesan dengan darah. Jika tak menyerah, semua akan jadi bangkai. Sore itu, kampung mulai resah. Pak RT datang ke rumah Adit sambil membawa warga. Mereka mengeluh. 3 bayi menangis semalaman tanpa sebab. Seorang ibu keguguran mendadak dengan mimpi yang sama, melihat perempuan bergaun merah menari di kamar. Ayam dan kambing di kandang mati mendadak. Matanya membusuk. Ini ulah siluman itu, kata kiwas kita. Tumbal belum diberikan. Maka ia akan mengambil siapa saja. Ustadz Mahrus memandangi Adit serius. Kita hanya punya satu cara. Kita harus datang ke gerbang dunia siluman itu sendiri. Kita hadapi dia di tempatnya. Kita akhiri semua ini dari akar. Adit menunduk. Kalau aku harus ke sana sendiri, aku siap, Ustadz. Ibunya menjerit. Tidak, kau anakku satu-satunya. Aku tidak mau kehilangan kau juga. Kiwas kita menatap sang ibu penuh iba. Bu, kalau kita tidak hentikan ini, bukan cuma Adit, tapi seluruh desa bisa habis. Malam pun datang. Malam pertama dari 3 hari terakhir. Adit duduk dalam lingkaran mantra yang dibuat di halaman belakang, di tengah kebun pisang. Sekelilingnya dipenuhi dupa dan ayat-ayat yang ditanam dalam botol kecil di tanah. Ustadz Mahrus membacakan ayat ruqyah keras-keras. Kiwas kita memegang keris tua dan cermin tanah liat dari Gunung Lawu. Jika siluman itu muncul, kita akan paksa dia membuka gerbangnya sendiri. Adit memejamkan mata. Tiba-tiba, angin kencang berputar. Tanah retak. Pohon-pohon bergoyang seperti ada yang lewat di antaranya. Udara berubah jadi hitam. Dan dari kegelapan, muncul suara. Adit, aku sudah datang. Tanah di bawah Adit amblas. Tubuh Adit ditarik ke bawah oleh tangan-tangan yang muncul dari tanah, berwarna merah seperti darah segar. Ibunya menjerit.
Ustadz Mahrus terus membaca ayat. Ki Waskita mengangkat cermin. Dan saat tanah pecah sepenuhnya, terlihat lubang besar menuju dunia bawah. Ujungnya adalah lautan merah, tempat di mana siluman itu bersemayam. Adit jatuh ke dalamnya. Dan Ustadz Mahrus menatap dalam. Dia masuk ke dunia siluman. Ki Waskita menambahkan lirih. Dan hanya ada dua kemungkinan saat kembali. Adit, atau sesuatu yang menyerupai Adit. Di dasar jurang merah itu, Adit terbangun dalam keheningan yang ganjil. Tidak ada suara, tidak ada angin. Hanya kabut tebal dan bau darah basi yang menusuk. Langkah kakinya terasa berat. Setiap tapak menciptakan riak merah di genangan darah setinggi mata kaki. Ia berjalan, hingga akhirnya melihat istana hitam dari mimpinya. Di sekelilingnya berdiri patung-patung manusia. Wajah mereka mengenaskan, mulut menganga seperti berteriak. Namun mereka bukan patung. Mereka adalah manusia asli yang dikutuk jadi batu. Adit melangkah ke depan gerbang. Ia tahu, tak bisa mundur. Tiba-tiba, pintu istana terbuka sendiri. Dari dalam, terdengar suara lembut. Masuklah anak manusia. Kau sudah terlalu dalam untuk kembali. Adit masuk. Dinding istana penuh dengan lukisan darah. Setiap lukisan menggambarkan tumbal dari masa lalu. Seorang anak kecil ditelan ular. Seorang ibu menyusui bayi yang ternyata siluman. Seorang laki-laki yang menguliti dirinya sendiri atas perintah jin perempuan. Di tengah ruangan, di atas singgasana tinggi berbalut tulang manusia, siluman merah duduk menunggu. Rambutnya menjuntai seperti kabut hitam. Matanya bersinar emas. Tapi kini, ia memakai wajah Adit. Wajah yang sama, senyum yang sama. Tapi, matanya kosong, seperti boneka. Lihat dirimu Adit. Bahkan wajahku pun kutiru dari milikmu. Kau tahu kenapa aku tak bisa masuk penuh ke dunia manusia? Karena jiwamu terlalu kuat, dan ibumu terlalu mendoakanmu. Ia turun dari singgasana dan mengelilingi Adit. Tapi, kalau kau menyerahkan dirimu dengan sukarela, tubuhmu akan jadi rumah sempurna. Dan dunia ini akan milik kita. Adit menatap lurus ke matanya. Aku tidak takut padamu. Oh, tapi aku tahu apa yang kau takutkan. Dengan satu sentuhan, siluman itu menunjukkan bayangan dunia nyata. Di kampung, ibunya Adit kerasukan. Ia berdiri di depan rumah sambil menyayat pipinya sendiri, memanggil nama Adit seperti orang gila. Warga menahan tubuhnya, tapi tak bisa. Api mulai menyala di rumah warga satu persatu. Kau lihat, tanpa tubuhku lengkap, kutukanku tak terkendali. Jadi, dirimu atau seluruh kampung? Adit terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi dari balik kabut, seberkas cahaya muncul. Itu suara Ustadz Mahrus, membaca doa dari dunia nyata. Doa itu membuat tanah bergetar. Siluman itu marah. Ia melompat ke arah Adit dengan tangan terbuka. Wajahnya berubah menyeramkan. Tapi Adit justru menarik cermin tanah liat dari saku dalam bajunya, pemberian Ki Waskita. Begitu cermin itu diarahkan ke wajah siluman, tubuh siluman itu meledak menjadi ribuan belatung merah. Teriakan-teriakan korban yang terkurung terdengar dari semua sudut istana. Tanah mulai hancur. Istana runtuh. Adit berlari. Di belakangnya, lautan darah mendidih dan menyembur ke langit. Ia terus berlari. Dan sebelum jurang menutup, tangan Ustadz Mahrus berhasil menarik tubuh Adit keluar. Pagi menjelang. Kampung hening. Asap tipis mengepul dari bekas kebakaran kecil di rumah warga. Tapi tidak ada korban jiwa. Semua aman. Adit terbaring di ruang tamu, lemah, tapi sadar. Ibunya duduk di sampingnya, memegang tangannya. Kau pulang, nak. Alhamdulillah. Tapi, ada satu hal yang belum mereka sadari. Seekor kucing hitam duduk di atap rumah, menatap Adit dari jauh.
Ekor kucing itu bercabang dua. Matanya kini berwarna emas. Dan saat Adit menatap ke arah atap, kucing itu menghilang. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, ia berbisik di dalam pikiran Adit. Aku belum selesai, Adit. Aku hanya menunggu saat bulan mati berikutnya. Hari-hari setelah kejadian itu berlalu dengan penuh ketegangan. Adit kembali ke sekolah, namun perasaan cemas selalu menghantuinya. Seperti ada yang mengintai dari balik bayangan. Ibunya kini lebih sering berada di rumah, menjaga Adit dengan penuh perhatian, namun mereka tak pernah benar-benar merasa aman. Setiap malam, Adit selalu terbangun di tengah malam, merasa ada yang menatapnya. Suara bisikan itu kadang terdengar jelas, seperti angin malam yang membawa pesan dari dunia lain. 1 minggu setelah kejadian di Jurang Merah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Adit kembali menemukan tanda yang sama, goresan cakar panjang di tangan dan kaki. Tidak hanya itu, ia merasakan sesuatu yang aneh bergerak di dalam tubuhnya, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Perasaan itu seperti racun yang menyebar perlahan, menggerogoti setiap inci tubuhnya. Saat itu, Adit menyadari siluman itu belum benar-benar pergi. Pagi itu, Adit memutuskan untuk pergi ke rumah Ki Waskita. Mungkin ada cara untuk menyelesaikan semua ini sekali dan untuk selamanya. Ibunya sempat melarangnya, namun Adit bersikeras. Ustadz Mahrus sudah memberikan izin. Bahkan ia menghubungi Ki Waskita untuk meminta bantuan lagi. Ki Waskita menyambut Adit dengan pandangan serius. Ia sudah tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Setelah duduk di ruang tamu, Ki Waskita berbicara dengan tenang namun penuh kewaspadaan. Adit, kamu sudah menghadapi banyak hal yang belum pernah dilakukan oleh orang biasa. Siluman itu belum sepenuhnya terhancurkan. Ada satu hal yang terlupakan, sesuatu yang belum kita selesaikan. Adit menatap penuh kebingungan. Apa yang belum selesai, Ki? Ki Waskita menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Siluman itu bisa dikalahkan dengan mengunci kembali tubuhnya di dunia mereka. Tapi tidak hanya dengan doa. Ada yang harus berani untuk menutup gerbang selamanya. Adit merasa gelisah. Namun Ki Waskita mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Orang itu bukan orang lain, Adit. Orang itu adalah dirimu sendiri. Adit terkejut. Bagaimana bisa? Tapi saya tidak ingin. Ki Waskita menatap dengan tajam. Kadang, ada yang harus kita korbankan, Adit. Bahkan untuk orang yang kita cintai. Siluman itu sangat kuat. Jika gerbangnya tak ditutup, ia akan menguasai dunia manusia lagi. Malam itu, Adit berada di rumah Ki Waskita, di tengah lingkaran mantra yang sama. Lilin menyala di setiap sudut, dan udara terasa tebal dengan bau dupa dan kemenyan. Ki Waskita memegang keris tua, sementara Ustadz Mahrus dan beberapa santri berdiri di sekelilingnya, membaca doa. Namun, meski upacara berjalan lancar, Adit merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang menatap dari dalam dirinya. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan berubah. Lilin yang menyala padam seketika. Suara langkah kaki terdengar dari balik dinding. Dan saat Adit menoleh, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat menuju tubuhnya. Itulah siluman merah, yang kali ini datang dengan wujudnya yang lebih menyeramkan. Dengan wajah Adit yang sudah berubah menjadi setengah manusia, setengah monster. Adit mencoba bertahan, memegang erat keris yang diberikan Ki Waskita. Kamu tak bisa menghentikanku. Aku akan menguasai dunia ini. Suaranya kini bergetar, bukan hanya dari mulut Adit, tetapi juga dari tubuh siluman itu. Ki Waskita dan Ustadz Mahrus berusaha membacakan doa pengusir. Namun tubuh Adit bergetar hebat. Terlihat jelas, wajah Adit yang terkoyak, separuh menjadi wajah siluman, seakan dunia ini tidak cukup besar untuk menampung keduanya. Tidak ada lagi yang akan menghentikanku. Siluman itu meraung keras, membuat semua kaca di ruangan hancur berkeping-keping. Dan kemudian, sebuah ledakan dahsyat mengguncang tanah. Ustadz Mahrus dan Ki Waskita terjatuh. Tapi Adit tetap berdiri,
Matanya kini sepenuhnya berubah menjadi merah. Tubuhnya menjulang tinggi, tampak lebih besar dari manusia biasa, seolah ia tak lagi sama. Ia bukan hanya tubuh manusia yang terkutuk, tetapi sebuah makhluk baru. Namun, di saat itu, Adit mendengar suara ibunya. Ibunya berlari masuk ke dalam ruangan, meskipun keadaannya kacau. "Adit, ingat siapa dirimu. Jangan biarkan dia menguasaimu." Ibunya menangis, tetapi kata-katanya menembus langsung ke hati Adit. Di antara raungan siluman dan teriakan dari dalam dirinya, Adit melihat gambaran hidupnya yang dulu, wajah ibunya yang selalu menunggu, keceriaan masa kecilnya, dan kehidupannya yang sederhana. Itu adalah saat terakhir Adit bertarung dengan dirinya sendiri. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memutuskan ikatan dengan siluman itu. Dalam hitungan detik, dengan teriakan keras, tubuh Adit pecah menjadi dua. Satu sisi Adit kembali menjadi manusia, sementara sisi lainnya terperangkap dalam tubuh siluman yang akhirnya runtuh, terjerembab ke dalam jurang. Semua hening. Keesokan harinya, kampung kembali tenang. Adit terbaring di tempat tidurnya, dengan tubuhnya yang lemah, namun selamat. Ibunya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Ki Waskita dan Ustadz Mahrus mengawasi dari jauh, memastikan bahwa gerbang siluman benar-benar tertutup. Namun, di luar, jauh di langit, awan hitam berkumpul, dan sebuah kucing hitam terlihat duduk di atas pohon, mengawasi dari jauh. Dunia ini masih rawan, dan Adit tahu bahwa perang dengan kegelapan ini belum benar-benar berakhir.